gimana? Aku juga baik, puji Tuhan. Amin. Apa? Hari ini ada acara spesial nih. Wah, apa tuh? Ada yang tahu gak ya hari ini tuh kita mau ngadain apa sih? Iya, adik-adik udah ada yang tahu belum? Ya, semua pasti sudah pada tahu ya, karena sudah dapat undangannya. Hari ini kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Hari Natal telah tiba. Masa corona ini kita tetap Natal ya, Lose ya? Iya dong, meskipun masih pandemi dan masih di rumah aja. Iya. Kita tetap harus mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, kita nggak karena corona nih. Aduh, nggak Natalan ya. Kita mesti bercorona, meski dalam keadaan pandemi kita tetap merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu juru selamatku. Iya. Yuk kita sama-sama mau bilang Yesus juru selamatku. 1, 2, 3. Yesus juru selamatku. Nah adik-adik, kita mau mulai nih ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita mau mulai dengan mengangkat satu pujian ya Lose. Kita angkat satu pujian Yesus Putra Maria. Semua siap ya adik-adik ya? Bangkit berdiri, tepuk tangan nyanyi yang kencang. Yuk. Adik-adik, pujian dari kita dengar Yesus Putra Maria. Iya. Selamat lahir. Lahirnya di mana? Siapa yang tahu? Di Bethlehem. Tapi juru selamat harus juga lahir di hati kita. Betul loh, terutama di hati kita, di hati adik-adik, juga di hati Lause. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Doa di dalam hati adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh merayakan bersuka cita bersama tentang kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan Yesus boleh selalu ada di hati kami dan kami bisa selalu ingat akan Tuhan. Kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini supaya berjalan dengan baik. Kami yang masih di rumah tetap bisa konsentrasi, tetap bisa datang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua bilang amin. Iya. Nah, adik-adik, waktu itu ada yang malam-malam masih berjaga. Adik-adik tahu gak kira-kira siapa? Siapa ya yang masih berjaga Malam-malam. Kerjanya itu menggembalakan. Wah, para gembala. Adik-adik, para gembala ini mendengar kabar berita gembira juga loh. wah, kabar gembiranya apa tuh Lovo yang didengar oleh para gembala? Mereka mendengar kalau hari ini telah lahir Juru Selamat bagi manusia. Wah, Keren ya? keren banget. Keren banget. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan. Betul Lase, kita naikkan pujian Kabar gembira. Adik-adik, kita bersemangat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita naikkan pujian ini kabar gembira. Boleh tepuk tangan. Pada gunung yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malah di surga. Malaikat bersorak bahwa kita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari adik-adik kita lebih bersemangat lagi. Puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring. Anak Allah yang tunggal lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Tadi kita masih mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Mari kita lakukan sambil bertepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua.
juga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Wah, pujiannya indah ya adik-adik. Iya, bagus banget pujiannya, Sudah mendengar kabar gembira, Betul, juga kabar gembira tentang kelahiran juru selamat ini terdengar dari pulau dan benua. Bukan cuma kita doang, tapi seluruh umat manusia gembira. Iya, berita kelahiran Juru selamat. Karena apa? Karena Yesus juru selamatku. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau dengerin cerita firman firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, kita mau tenangin hati kita supaya kita bisa mendengar dengan baik. Ayo, semua udah siap? Kita mau duduk manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu, Iya, benar banget. Firman Tuhan. Kita mau bilang malam sunyi senyap, Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Kita naikkan pujian ini, yuk. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Shalom. Nah, hari ini kita merayakan Natal sekolah minggu. Gimana? Senang ya? Tadi kita sudah memuji, bersorak, memuliakan nama Tuhan, menyanyikan lagu-lagu Natal. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Ya, ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh merayakan Natal sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara, memberkati setiap anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus adalah Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Dek, tema kita pada hari ini ataupun tema Natal sekolah minggu kita adalah Jesus my Savior. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu sesuatu nih. Beberapa waktu yang lalu kan setiap sekolah minggu Lause bilang untuk menghafal ayat hafalan. Kemudian dikirim ke lause-lausenya, tapi harus 3 kali berturut-turut. Nah, ada yang sudah mengerjakannya sehingga nanti dapat reward dari lause sebagai apresiasi dia sudah mengikuti petunjuk dari lause, mengerjakan aktivitas yang lause suruh. Nanti lause kirim ke rumahnya deh yang sudah mengerjakan aktivitas menghafal ayat hafalan. Tapi masih sedikit nih, ada juga yang belum mengerjakannya. Tapi jangan sedih, karena
masih ada reward yang lain, masih ada hadiah yang lain yang akan dibagikan. Nanti di akhir acara ada kuis berhadiah juga. Mau kan kadonya? Nah, jadi dengarkan ceritanya baik-baik. Nanti di akhir acara akan ada kuis yang menarik berhadiah yang dipimpin oleh lause-lausenya. Jadi konsentrasi ya, dengarkan ceritanya ya. Hari ini kita merayakan hari Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, mari kita mendengarkan ceritanya baik-baik. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhannya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah banyak orang-orang yang juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, misalnya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang lahir lebih dahulu, ya, sebelum Tuhan Yesus lahir.
di mana ada malaikat yang datang kepada Bapak Zakaria, masih ingat kan? Untuk memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian juga malaikat Gabriel datang kepada siapa minggu lalu? Kepada Maria, di mana Ibu Maria akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Nah, jadi malaikat Gabriel memberitahukan Ibu Maria. Nah, kemudian kita melihat tadi, kita sudah mendengarkan bahwa tiba saatnya setelah genap waktunya 9 bulan dalam kandungan, bayi Yesus dilahirkan oleh Ibu Maria. Ibu Maria itu cuma jadi alat saja ya untuk bisa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mengambil rupa sama seperti manusia. Nah, adik-adik, ingat ya, mengapa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Untuk menjadi juru selamat kita, untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Tapi ingat, meskipun Tuhan Yesus lahir seperti bayi, seperti kita, tetapi dia berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Dia berbeda dengan kita. Kenapa? Pertama, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah. Bilang, ikutin Lawson. Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, pintar. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Berbeda dengan kita. Ketika kita lahir di dunia ini, kita membawa dosa-dosa. Kita membawa dosa dari nenek moyang. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Ya, dia berbeda dengan kita. Nah, sehingga dia bisa menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat umat manusia. Nah, jadi kalau lo tanya, siapakah juru selamat kita? Tuhan Yesus, ya. Biarlah kita juga boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, jadi kita bersyukur, kita bersuka cita karena kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, perayaan hari Natal hari ini juga merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita hafal ayat hafalan ini ya, dari Lukas pasal 2 ayat 11. Nanti harus diingat-ingat ya. Nanti juga nanti di kuis berhadiah ada kaitannya nih dengan cerita dan dengan ayat hafalan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Ya. Sekarang kita mau berdoa. Ikutin Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau menyalakan lilin. Adik-adik siapin lilinnya?
Semua sudah siapkan lilinnya? Nah, adik-adik, kenapa kita perlu menyalakan lilin? Supaya memperingatkan kita kalau kita ini juga adalah terang Kristus. Supaya terang Kristus yang ada di hati kita boleh terpancar, boleh kelihatan ke orang-orang, ke teman-teman, ke semuanya tentang kasih Tuhan, tentang terang Kristus. Bener Lose, kita bukan hanya anak-anak yang datang sekolah minggu, tapi kita akan menjadi terang Kristus. Yuk adik-adik, lilinnya semua disiapin. Ajak orang tuanya dan lilinnya jangan dimainin ya. Yuk. Bahaya ya, adik-adik ya. Yuk, kita mau menyalakan lilin, kita mau angkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Sebelum kita tiup lilinnya, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk, nggak boleh mainin lilinnya ya. Ayo berdoa, langsung berdoa aja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh merayakan Natal sekolah minggu. Terima kasih kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Biarlah mereka senantiasa berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Meskipun di tengah situasi pandemik saat ini, hamba-Mu percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan kasih-Mu, berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada mereka. Berkatilah masa depan mereka Tuhan. Berkatilah pendidikan studi mereka. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Cita-cita yang Tuhan izinkan boleh mereka raih.
Berkatilah ya Tuhan juga orang tua mereka, papa mama mereka. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anak ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, di tengah pandemi ini biarlah kami juga semua berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Demikian juga para lause-lause yang melayani, Engkau yang memberkati pelayanan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Sehingga kehidupan kami seperti lilin ini Tuhan, boleh memancarkan terang di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kami berada, kami boleh menceritakan kasih Kristus, kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita tiup lilinnya. 1, 2, 3. Kita masih ada acara yang seru nih Lause. Acara apa tuh Lause? Acara bagi-bagi hadiah. Wah, siapa yang mau hadiah? Semua mau hadiah? Semua mau hadiah. Kalau semua mau hadiah, simak baik-baik, jangan meninggalkan acara. Kita belum selesai ya, hari kita belum selesai, malam kudu kita selesai, tapi kita masih punya acara bagi-bagi hadiah. Hadiahnya dapat dari mana ya Lause caranya? Tenang saja, hadiahnya nanti Lause kirimkan ke rumah adik-adik yang berhasil menjawab kuis dari kita. Semua bisa dapat hadiah kan Lause? Semua bisa dapat hadiah. Wow, kalau benar. Nah, siapkan hadiahnya, hati kita Dan juga alat-alat yang dibutuhin untuk kuis kita hari ini. betul. Apa aja Lause? Adik-adik harus siapin alat tulis, pensil dan juga buku atau kertas untuk menjawab pertanyaan yang akan Lause berikan. Betul, semua sudah siap kan? Siap Lause? Siap. Nah, ini adalah kuis untuk anak-anak yang belum sekolah SD. Yang belum SD, berarti yang TK, playgroup. Ya, pokoknya Ya. yang belum sekolah SD. Oke. Nah, Kuisnya adalah ayat hafalan. wah, hafalan. Pasti adik-adik pinter Benar. semua. Jadi adik-adik hafalin ayat hafalan yang kita berikan, terus direkam sama orang tuanya, divideoin. Kemudian video itu kirim ke Lause Sekolah Minggu. Ada Lause Maria, Lause Susi, Lause Vibe, Lause Devi, dan juga Lause Arab. Pilih salah satu aja kirimnya, nggak usah ke semua Lause. Salah satu. Boleh nunggu lama nggak Lause? Oh, nggak boleh dong, karena siapa cepat dia dapat. Wah. Siapa yang paling bagus? Kalau gitu, ditunggu sampai besok Lause. Enggak, kelamaan. Oh, kelamaan. Sampai jam 2 siang aja ya adik-adik. Nih, Lause kasih tahu Jam ya 2 hafalan. siang. Tuh. Oke ya, ingat ya, jam 2 siang sudah diterima sama Lause-Lause Sekolah Minggu. Kalau lewat jam 2 lewat 1 menit, diterima nggak Lause? Diterima. Menang nggak Lause? Tapi kalau ada temennya yang lebih cepat dan lebih bagus, ya berarti adik-adik kalah. Wah, harus cepat-cepat berarti ya. Ya. Yuk kita mau simak ayat hafalan untuk kuis anak-anak yang belum sekolah dasar. Diambil dari Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Gampang ya, pendek ya Lause. Pendek. Kita mau ulang lagi sekali Yuk. lagi ya adik-adik. Sekali lagi Yang ya. belum sekolah SD. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Gampang banget. Wah, buru-buru adik-adik. Cepat. Dihafalin. Terus Di videoin. Iya. Kirim ke Lause. Oke? Nah. Oke, Lause. Sekarang kita masuk untuk kelas yang lebih besar. Kelas berapa Lause? kelas 1 dan kelas 2 SD. Iya, benar Iya. banget. Kelas 1 dan kelas 2 SD. Siap-siap ya. Ada 2 kuisnya.
kuis. Nah, siap-siap nih. Siap-siap. Kuis Kertasnya siap. jawab pertanyaan. Siapin alat tulisnya dan juga buku atau kertas. Oke? Nah, kalau udah ada pertanyaannya, adik-adik langsung tulis jawabannya. Pertanyaannya ditulis nggak, Losa? Gak usah. Oh, nggak usah. Jawabannya aja. Oke? Terus, Losa cuma kasih 2 kali pertanyaan. Ya, setiap pertanyaan disebutinnya 2 kali aja. Nggak boleh, abis itu nggak diulang lagi. Jadi adik-adik harus Konsentrasi. Betul. Terus, kalau udah jawab, langsung kertas jawabannya dan adik-adik difoto. Ya, Losa. Terus kirim deh ke Losa fotonya dan juga video ayat hafalannya. Oke? Ngerti ya semua? Oke. Pertanyaan pertama untuk adik-adik kelas 1 dan kelas 2 SD. Losa Susi. Siap. Siapakah yang menciptakan manusia? 5. Siapakah yang menciptakan manusia? Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan kedua, Losa Maria. Pertanyaan kedua. Siapakah juru selamat umat manusia? Gampang ya, Losa. Sekali lagi. Siapakah juru selamat umat manusia? Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Segera ditulis jawabannya, langsung difoto, langsung kirim ke Lauses sekolah minggu. Sekarang ada ayat hafalan juga untuk anak kelas 1 dan 2 SD. Ayat hafalannya Lauses. Dari Lukas 2 ayat 11. Yuk sama-sama lagi yuk. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Gampang ya? Gampang. Sekali lagi Los. Yuk, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Segera bikin videonya, kirim ke Lauses. Ditunggu sebelum jam 2 ya adik-adik ya. Oke Lauses. Nah, gak ketinggalan. Ada lagi nih. Ada Kelas lagi. yang lebih besar. Oh iya, kelas yang lebih besar. Kasihan nanti mereka ya tanya-tanya ya Losa kok cuma kelas 1 sampai kelas 2 doang. Selanjutnya Kelas berapa, Losa? 3 sampai 6 SD. Wah, buat koko-koko dan cici-cicinya nih. Ayo, sekarang sama-sama ada kuis dan juga ayat hafalan. Siapkan kertasnya dan pulpennya atau pensilnya, alat tulisnya. Siapkan. Yuk, kita kuis. Oke, peraturannya masih sama ya. Gak usah tulis pertanyaannya, langsung buru-buru tulis jawabannya. Jawabannya aja. Kalau semuanya udah terjawab, difoto adik-adik dan juga jawabannya kirim ke Lauses sekolah minggu. Oke? Oke, Losa. Dan pertanyaannya juga cuma 2 kali dibacakan, tidak akan diulang lagi. Pertanyaan pertama Lauses. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah yang menciptakan manusia? Gampang. Losa sekali lagi. Siapakah yang menciptakan manusia? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Losa Maria. Siapakah nama malaikat yang bertemu Maria? Ulang lagi sekali lagi, Losa. Siapakah nama malaikat yang bertemu Maria? 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Lanjut, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Siapakah nama orang yang datang untuk mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus? Pembaptis. Nah, Ulang ya, sekali lagi ya. Siapakah nama orang yang datang untuk mempersiapkan kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus? Pembaptis. Nah, gampang banget. Pertanyaan terakhir. Kalau pertanyaan ini sudah selesai dijawab, langsung difoto, kirim ke Lauses sekolah minggu. Pertanyaan terakhir. Keempat. Siapakah juru selamat umat manusia?
Siapakah juru selamat umat manusia? Pasti bisa adik-adik, adik-adik pasti bisa. Yuk hitung yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selesai. Segera jawab, segera kumpulin. Dan ayat hafalan dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Gampangnya adik-adik, segera kumpulin jawabannya, kirim ke Lause Sekolah Minggu. Oke? Oke Lause, ditunggu sebelum jam 2 ya adik-adik ya. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Lause? Kita belum mengucapkan selamat Natal sama anak-anak. Oh iya. Nah, adik-adik, kita bukan berpisah untuk selamanya nih. Kita berpisah untuk saat ini acara aja. Nah, ibadah kita sudah mau berakhir atau selesai. Yuk adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian apa Lause? Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bangkit berdiri semua. Mari adik-adik kita angkat pujian Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru. Boleh bangkit berdiri bersama-sama adik-adik. Kita pakai tangan kita bergembira. Katakan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Adik-adik dari Lause Devi, Lause Vibe, Lause Maria. Lause Susi,